Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Zaina mengangkat wajahnya. Matanya merah, tetapi kini sorotnya lebih gelap. Namun, Din tidak mengendurkan ucapannya. Kamu menyakiti Umi bukan karena kamu dibenci, tapi karena kamu ingin posisi, kamu ingin rasa memiliki. Dan saat rasa itu tak kamu dapat, kamu menghancurkan segalanya. Termasuk orang yang paling dulu mengakui keberadaanmu. Din melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, mendekat. Tatapannya menukik ke mata Zaina. Kalau kamu benar-benar ingin diterima, kamu tidak perlu merebut. Kamu tinggal bertahan. Tapi kamu memilih jalan pintas. Dan sekarang, semua konsekuensinya menunggumu. Zaina menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan gemuruh di dadanya. Semua ini, desisnya lirih, karena aku ingin dianggap. Lalu kamu pikir Umi akan menganggapmu, jika kamu menyakitinya. Zaina terdiam. Tangisnya akhirnya pecah. Dia tergugu di atas lantai yang dingin, sedingin suasana di dalam ruangan tersebut. Namun, di saat ketegangan sudah memuncak, dan Zaina masih terisak di lantai, sebuah notifikasi terdengar dari ponsel yang sejak tadi berada di tangan Din. Din menunduk, menatap layar ponsel. Alisnya langsung berkerut saat melihat nama pengirim hanya berupa 1 huruf. Pesannya singkat, namun mencurigakan. Saya sudah mengirim orang menjemputmu. Tunggu saja. Din mengangkat wajahnya perlahan, senyuman miring mengembang di sudut bibirnya. Ya. Gumamnya dengan nada rendah, seperti tengah mencicipi rasa pahit dari kata itu. Dia lalu berjongkok di hadapan Zaina dan mengulurkan ponsel itu ke arah gadis yang masih terduduk dengan tubuh gemetar. Buka kuncinya, ucapnya tenang, namun mengandung tekanan. Sekarang. Zaina menggeleng cepat, tangannya terangkat, menolak. Aku tidak bisa, tegasnya. Din hanya menatapnya lekat. Zaina, ujarnya penuh tekanan. Atau kita bawa saja ini ke kantor polisi. Biar pihak berwajib yang memintamu membuka ponsel itu. Dan biar mereka juga yang memeriksa, siapa orang di balik kamu. Zaina sontak panik. Wajahnya pucat pasi. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri, berusaha mencari pijakan di tengah kepanikan yang makin memburunya. Namun Din tak memberi celah. Dia berdiri tegak dan menoleh ke arah dokter yang berdiri di sisi ruangan. Tolong panggil bagian keamanan. Bawa gadis ini ke kantor polisi. Tidak. Jangan, Pak Din. Aku buka. Jerit Zaina lirih, nyaris tercekat oleh isaknya sendiri. Aku buka ponselnya, tolong. Jangan bawa saya ke polisi. Namun Din tidak langsung menoleh. Ekspresinya tetap dingin, bahkan nyaris membeku, seperti tak lagi mempan oleh air mata. Nanti minta orang yang mau jemput kamu itu, jemputnya di penjara saja. Ujar Din. Saya ingin bertemu dengan inisial R itu. 7. Siang itu, suasana kantor polisi terasa begitu tegang dan mencekam. Lampu neon di langit-langit berkedip samar, menambah kesan dingin di ruangan interogasi yang penuh tekanan. Hanya suara ketikan cepat dari tim IT yang terdengar, mengisi hening di antara napas-napas berat dan kecemasan yang mengdelapan gantung di udara. Din berdiri tegak di sudut ruangan, kedua tangannya terselip di dalam saku celana. Wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat, sementara sorot matanya tertuju pada layar monitor yang kini tengah memuat riwayat komunikasi dari ponsel Zaina. Di sisi lain, Zaina duduk tergugu di kursi. Tubuhnya gemetar, wajahnya sembab. Tangisnya tak lagi pecah, melainkan tertahan dalam isakan lirih yang terus-menerus. Bukan hanya takut rahasianya terbongkar, tetapi lebih dari itu.
Zaina takut pada konsekuensi yang menantinya, yakni jeruji besi. Salah satu petugas IT yang bertugas melacak nomor dengan inisial R tiba-tiba menghentikan ketikannya. Dia menoleh, menatap Din dengan ekspresi serius. "Pak, pemilik nomor dengan inisial R yang mengirim pesan terakhir tadi terdaftar atas nama Ramlah." Din sontak menoleh cepat. Matanya membelalak, tubuhnya sedikit bergeser ke depan. "Ramlah." Suaranya pelan, namun syarat keterkejutan. "Anda yakin?" Polisi itu mengangguk mantap. "Data valid, Pak. Sudah kami cocokkan dengan KTP, nama lengkap, Ramlah binti Syarif. Alamat dan identitas sesuai dengan yang terdaftar." Din menoleh ke arah Zaina. Pandangannya tajam menusuk, seolah tak percaya. "Ramlah, mantan ibu mertua Azarin. Wanita tua yang selama ini dianggap tak lebih dari ibu rumah tangga sederhana. Namun, dari mana dia bisa mendapatkan obat keras sejenis itu? Obat yang bahkan sulit diakses tanpa jaringan pasar gelap." Pikirannya berputar cepat. Ada yang tidak beres. Polisi itu menatap Din, menangkap kegelisahan dalam sorot matanya. "Apakah Anda mengenal orang ini, Pak?" Din mengangguk pelan, suaranya berat. "Iya, saya mengenalnya. Tapi, sepertinya ada kejanggalan." "Seperti apa kejanggalannya?" tanya polisi itu serius. Din menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya pada layar monitor. Bu Ramlah bukan orang yang paham dunia bawah tanah. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak mungkin dia mendapatkan obat sekeras itu, kecuali ada seseorang di belakangnya. Seseorang yang mengarahkan, yang memfasilitasi. Polisi itu terdiam sesaat. Dia menatap Din, lalu melempar pandangan pada Zaina yang mulai menangis lebih keras, tubuhnya limbung di kursi. Akhirnya, polisi itu menghela napas berat. "Tidak ada yang mustahil, Pak Din. Justru orang seperti mereka bisa saja terlibat dalam jaringan. Kelompok mereka biasanya sangat tertutup, rapi, dan tidak mencolok. Kami pernah tangani kasus serupa. Ibu-ibu rumah tangga yang tampak biasa, ternyata jadi perantara distribusi obat ilegal." Din mengangguk, meski keraguan masih mengendap dalam benaknya. "Kalau begitu, kita harus selidiki lebih dalam. Jangan berhenti hanya sampai di sini." "Tenang saja, Pak. Kami akan mulai penyidikan, baik lewat lapangan maupun penggilan informasi dari 8 terduga," ujar polisi itu sembari berdiri. "Dan kami akan mulai dari Zaina." Zaina menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari dunia. Tubuhnya mengecil dalam bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Namun, tak berselang lama, seorang petugas kepolisian menghampiri Zaina. "Saudari Zaina," panggil polisi itu tegas. "Silakan ikut saya ke ruang penyidik. Penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan." Zaina menoleh pelan, matanya sembab, lalu berpaling ke arah Din yang berdiri tegak tak jauh dari sana. Tatapan Zaina penuh permohonan, penuh luka, seolah berharap ada setitik belas kasih dari pria itu. Namun, Din hanya diam, matanya tajam, kedua tangannya tetap terlipat di dada. Tak ada empati, tak ada toleransi. Zaina lalu menatap polisi di sampingnya. Dengan suara parau, dia berujar pelan, "Aku gak salah. Aku juga korban di sini." Polisi itu tak bergeming. Masalah salah atau tidak, bukan ditentukan di dalam. Masuk dulu, biar penyidik yang memutuskan. Dengan langkah berat, Zaina digiring menuju ruang interogasi. Tangisnya makin keras, tak lagi ditahan. Pintu ruangan tertutup pelan, menyisakan Din yang masih berdiri di balik kaca, menyaksikan semuanya dengan sorot mata tajam dan tenang. Di dalam ruangan, penyidik bernama Agung,
sosoknya duduk di balik meja, wajahnya serius. Di depannya, berkas tebal bertuliskan nama lengkap Zaina. Tangannya sibuk membalik lembaran demi lembaran, sementara Zaina terduduk di kursi seberang, kedua tangannya mengepal di pangkuan, air matanya menetes satu-satu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hingga akhirnya suara berat penyidik memecah suasana. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Semakin cepat kamu jawab, semakin cepat kamu bisa keluar dari sini. Zaina menggeleng keras. Aku gak salah, Pak. Aku cuma korban. Ulangnya lagi, suara gemetar, nyaris tak terdengar. Penyidik agung mendesah pendek. Semua orang yang masuk ke ruangan ini akan mengatakan hal yang sama. Jadi, tolong, kerjasamanya. Dia lalu mulai dengan pertanyaan formal. Nama lengkap, Zaina Nurfadilah, jawabnya lirih. Alamat sebelumnya, Zaina menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota. Sekarang, kata Agung, matanya menusuk. Dari mana kamu dapat obat ilegal itu? Zaina terisak lagi. Saya cuma disuruh. Siapa yang menyuruhmu? Sejenak Zaina terdiam. Air matanya makin deras, lalu dia mengangkat wajahnya yang basah. Seorang wanita. Aku gak tahu siapa dia. Dia pakai kerudung, masker, dan berkacamata. Awalnya dia mengajakku berbicara, dan akhirnya aku ikut begitu saja. Kami bertemu cuma sebentar, di kantin rumah sakit. Dia bilang, dia bisa bantu aku agar lebih mudah masuk ke rumah Umi Herlina. Tapi syaratnya, aku harus kasih obat itu tiap Umi sakit kepala. Obat itu kamu kasih tiap kali Umi sakit kepala. Ulang Agung, mencatat cepat. Kamu tahu itu obat keras. 9. Zaina menggeleng panik. Aku gak tahu, Pak. Sumpah. Aku gak tahu apa-apa. Penyidik menatap Zaina lama, ekspresinya tak berubah. Kamu bilang wanita itu asing. Tapi kamu bisa tahu dia bukan orang tua. Zaina mengerutkan kening, berusaha mengingat. Aku gak tahu pasti. Tapi dari cara bicaranya, cara jalannya. Kayaknya dia bukan orang tua. Tapi aku gak bisa memastikan, karena saat itu dia langsung pergi setelah kasih obat, lalu bilang akan menghubungiku. Lewat nomor yang disimpan dengan inisial R. Tanya penyidik. Zaina mengangguk perlahan. Kenapa kamu simpan nomornya dengan inisial R? Saya takut. Takut ketahuan. Penyidik agung mengetuk-ketukkan jarinya di meja. Tatapannya tajam menelisik. Saudara Zaina, kamu yakin tidak mengenal wanita itu? Sumpah, Pak, aku gak kenal. Aku benar-benar gak kenal. Aku cuma ingin diterima di keluarga itu. Aku gak tahu semua ini bakal sejauh ini. Agung tak langsung percaya. Dia lalu memutar arah pertanyaannya. Waktu kamu pertama kali bertemu wanita itu di kantin, apakah dia menyebut nama siapapun? Atau memberi kamu sesuatu selain obat? Zaina menggeleng. Gak, dia cuma bilang, lakukan ini, dan kamu akan punya tempat di rumah itu. Penyidik kembali mencatat. Suasana pun makin mencekam. Di luar, Din masih mengawasi lewat kaca, wajahnya tak berubah. Namun, matanya tampak diselimuti kegelapan. Penyidik agung lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saudara Zaina, semua yang kamu katakan akan kami cocokkan dengan bukti dan saksi lain. Jadi kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu, lebih baik jujur sekarang. Zaina kembali menangis. Suaranya tercekat, hatinya kalut. Namun dia tetap bertahan dengan satu kalimat, aku cuma korban. Aku cuma korban. Penyidik pun menatap dalam diam, laporan di tangannya terbuka lebar, tetapi tak satupun jawaban keluar dari mulut Zaina.
Dia tak bisa memaksakan agar Zaina berbicara sekarang. Kondisi Zaina terlalu labil, bisa saja Zaina kolaps kalau terus ditekan. Dia menekan bel di mejanya, beberapa saat kemudian, suara ketukan terdengar di pintu. Seorang polisi masuk, menerima perintah langsung dari penyidik. Saudari Zaina akan tetap ditahan, hingga kasus ini terungkap. Zaina menoleh cepat. Matanya membelalak. Apa? Bisiknya lirih. Kamu akan ditahan. Ulang penyidik dengan datar. Seolah seluruh udara tersedot dari paru-parunya, Zaina mematung. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dia bahkan tak bisa merespons saat dua polisi lain masuk dan mulai mendekat. Tidak. Aku korban di sini. Aku tidak bersalah. Jerit Zaina, suara parau dan panik. Tubuhnya menggeliat. 10. Meronta saat tangannya diraih paksa. Aku bukan pelakunya. Aku bukan. Namun para petugas tetap menariknya. Zaina meracau, matanya mulai basah kembali oleh air mata ketakutan. Tubuhnya kecil, lemah, tak berdaya di antara tarikan kasar para polisi. Begitu melewati lorong luar ruangan, langkahnya terhenti saat melihat sosok Din berdiri di dekat pintu keluar. Hanya butuh sepersekian detik. Zaina melepaskan diri dengan sekuat tenaga yang tersisa. Tubuhnya menjatuhkan diri ke lantai dan langsung merangkak menghampiri Din. Dalam sekejap, dia sudah berlutut, lalu memeluk kaki pria itu dengan erat, seperti tenggelam dalam pusaran keputusasaan. Pak Din, tolong. Suara Zaina pecah, tubuhnya bergetar hebat. Aku mohon. Tolong aku. Aku gak kuat. Aku gak salah. Aku cuma ikut perintah. Aku gak tahu semuanya akan seperti ini. Din terpaku. Dia ingin menarik kakinya, ingin menjauh, namun Zaina menggenggam lebih erat lagi. Aku bersumpah. Setelah ini, aku akan pergi. Sejauh mungkin. Aku gak akan ganggu keluarga kalian lagi. Aku cuma mau bebas, Pak Din. Aku cuma mau hidup tenang. Aku mohon. Selamatkan aku. Tolong jangan biarkan aku dikurung. Air matanya mengalir deras, membasahi sepatu Din. Suaranya lirih, tercekik, nyaris seperti anak kecil yang sedang dihukum tanpa tahu kesalahannya. Ruangan itu mendadak sunyi, hanya isak Zaina yang mengiris keheningan, sementara Din tetap berdiri di sana. Diam, serta auranya begitu dingin. Aku mohon, Pak. Mohon belas kasih Bapak, pintanya sambil terisak. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berlumur air mata, tetapi matanya terus menatap ke atas, menatap pria itu yang selama ini dia lihat begitu tegas. Pak Din, aku mohon. Jangan biarkan aku masuk sel. Aku gak kuat. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku benar-benar ketakutan. Aku cuma ikut perintah. Aku gak ngerti semua bisa sejauh ini. Suaranya bergetar, penuh luka. Aku janji. Aku akan pergi. Aku akan hilang dari hidup kalian. Aku gak akan ganggu siapapun lagi. Aku cuma mau hidup. Tolong. Cuna itu. Zaina menggenggam lebih erat, suaranya semakin parau, putus asa, terdengar dari kedalaman jiwanya yang benar-benar hancur. Kalau aku salah, hukum aku. Tapi jangan sekarang. Jangan di sel itu. Tolong beri aku kesempatan jelasin semuanya. Tolong dengar aku. Tolong percaya. Din tak bergeming. Hanya tatapan kosong nan dingin yang dia tujukan pada Zaina. Diamnya jauh lebih menusuk daripada kata-kata. Dan Zaina tahu, dia sudah kalah.